Di zaman modern, kebudayaan tradisional dan nilai-nilai adat mulai ditinggalkan. Orang-orang justru berbangga dengan budaya yang sejatinya bukan jati diri mereka. Sopan santun dianggap kuno, kearifan lokal dibilang tak masuk akal, padahal itu adalah sejatinya diri kita. Namun, rupanya masih tersisa secercah harapan. Masih ada beberapa desa yang tekun memelihara adatnya, berbangga pada budayanya, dan mencintai tanah leluhurnya. Salah satu dari mereka adalah sebuah dusun kecil bernama Kuta. Kental dengan kearifan lokal bukan berarti mengurung diri dari dunia luar. Teknologi dan modernitas tetap menjamah kehidupan manusia Kuta. Namun, hormat menghormati dengan alam adalah hal yang tak bisa ditawar bagi mereka.
Kampung Adat Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Perjalanan kami menuju ke tempat ini bukan perjalanan yang singkat. Butuh 8 jam perjalanan dari Tangerang untuk tiba di penginapan kami di Dadi Harja. Ditambah hampir 1 jam lagi dari penginapan menuju ke kampung ini. Ketika tiba di sini, kami disambut oleh pemandangan yang super hijau. Kehidupan manusia yang berdampingan dengan alam didefinisikan secara harfiah di dusun ini. Rumah-rumah kayu, pepohonan rindang, dan kicauan burung seakan menyambut kedatangan kami. Kehidupan yang sederhana, tradisional, tetapi tak tertinggal tercermin dalam keseharian masyarakat Kuta. Meski dikenal mistis, tabu atau pamali yang berlaku di Kuta bukan tanpa alasan. Semuanya ada demi keseimbangan alam sekitar. Untuk warga kampung Kuta dan untuk Indonesia, inilah Kuta, keselarasan manusia dan semesta. Kuta adalah nama yang berarti mahkota atau mahkota. Para leluhur mengidentikan Kuta dengan sebuah kepangkatan. Harapan akan masa depan yang cerah dan masyarakat yang arif tergambar dalam nama yang disematkan untuk dusun kecil ini. Selain itu, lokasi yang dikelilingi tebing-tebing menjadikan Kuta seakan dilindungi semesta dari dunia luar. Eksklusivitas menjadi kata yang cukup tepat untuk menggambarkan kondisi Kuta baik secara geografis maupun nilai adatnya. Kuta ini kalau dibentuk alam mungkin kuta-kuta ya, karena Kuta ini sebetulnya seperti kuali gitu kan. Jadi Kuta dibatasi dengan tebing kan, tebing dan juga sebelah timur mungkin Kali Cijolang. Berhubungan dengan Kuta itu sendiri bukan hanya dibatasi dengan alam, karena kalau nama Kuta itu sebagai mahkota, kepangkatan gitu kan. Cuman kepangkatan bukan berarti gimana ya, untuk menyambut masa ke depan itu mah. Jadi orang tua menceritakan bahwa mahkota ini mungkin ada hubungannya dengan kejadian alam ke depan lah gitu ya, yang ada di Kuta ini. Kampung Kuta dihuni oleh masyarakat etnis Sunda. Meski hampir berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, masyarakat di kampung ini kental menggunakan bahasa Sunda dalam kesehariannya. Komunitas adat kampung Kuta ini meskipun berbatasan dengan namanya Jawa Tengah, Jawa Tengah itu sendiri desa Panusian itu bahasa masih Sunda. Karena warga Kuta ini tidak ada yang pasti mungkin aslinya, yang asli Kuta tidak ada yang kesehariannya bahasa Sunda memang. Jadi kadang-kala mungkin ada yang maaf ya, orang Jawa berbahasa Jawa di sini ngerti tapi sulit untuk mengatakan sebetulnya. Kampung Kuta memiliki sejarah yang cukup panjang. Kampung ini memiliki kaitan dengan 2 kerajaan di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Galuh dan Kesultanan Cirebon. Cerita Kuta ini pada waktu Kerajaan Galuh Ki Hajar Soekarsih ya, mau mendirikan pusat kerajaan di sini di Kuta. Udah ada persiapan untuk membangun maksudnya. Makanya kalau sekarang adanya istilahnya ancepan. Keramat-keramat itu sebetulnya bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Pertama mungkin ada istilah batu patang tempat musyawarah gitu kan, atau batu kecapi untuk seni gitu kan, gunung barang-barang untuk membangun mungkin seperti itu ya. Terus ada di bidang seni gunung wayang, batu goong, panai domas panai itu. Jadi memang tempat-tempat itu dikeliling Pak. Ini kampung pertengahannya nih pemukiman, pinggir-pinggirnya di ancepan-ancepan, keramat-keramat. Jadi barang-barang dipersiapkan untuk membangun pusat pemerintahan kalau sekarang mungkin ya gitu ya. Ada gunung semen dulu kan semen tanah merah ya yang dibakar. Benar, di sini semuanya hitam, itu satu gunung merah tanahnya Pak. Berapa ratus bata mungkin merah tanahnya. Kalau tadi kan kita mudun nikung sebelah kanan ada satu gunung itu. Namanya gunung di sini, ancepan itu kan. Adanya posisinya di tanah masyarakat. Cuman masyarakat tidak bisa bentuk gunung, udah aja gunung tidak boleh diganggu maksudnya gitu Pak, dikeramatkan. Cuman memang posisi masyarakat apa yang tumbuh di sana memang
ada aren, ada kelapa, memang hasilnya diambil oleh warga itu. Cuma bentuk fisik tanah gunung itu nggak boleh dirubah, itu kan. Jadi apa namanya, kembali ke tadi itu, waktu kerajaan Galuh Ki Hajar Soekarsih mau mendirikan pusat kerajaan di sini, persiapan seperti itu tidak jadi karena setelah diteliti tidak mencapai patangnya Wodomas. Itu kan bahasa Jawa ya, 40.000 atau gimana ya Wodomas itu, luasnya tidak mencukupi, jadi sulit untuk dikembangkan. Makanya gagal itu ada tidak negara burung, berarti membuat negara tidak jadi. Nah, makanya ada 2 utusan untuk menjaga Pak, menjaga dari ancapan-ancapan yang untuk menyimpan barang-barang persiapan tadi ya awal gitu. Maka dari Solo dan Cirebon untuk namanya Kuncen, menjaga gitu kan, menjaga barang-barang itu. Dalam garis sejarah dengan Cirebon, hingga hari ini masyarakat Kuta memiliki tokoh yang dituakan secara adat yang disebut dengan Kuncen. 2 utusan ini mungkin ada amanat dari apa leluhurnya. Kalau mungkin dari Solo umpamanya datang lebih awal ke sini, Cirebon harus mengalah. Jadi siapa yang lebih dulu datang ke Kuta itu yang hak untuk menjadi Kuncen, menjaga. Ya kebetulan dari Cirebon itu datangnya pada hari Senin lebih dulu, mungkin pusat yang datang itu awalnya ke hutan keramat sekarang, dan juga memberikan suatu ciri ya, batu Soko 3 sampai sekarang masih ada. Utusan Cirebon itu sampai 5, ada Ki Bumi, Ki Dano, Ki Surabangsa, Ki Maena, Ki Rasipan. Pemakamannya di Dusun Marga kalau sekarang. Kalau dulu mungkin apakah satu dusun atau gimana lah, nggak tahu, satu kelurahan gitu Pak. Makanya habis nguncenan di keramat sini, dia kembalinya pulangnya jadi rumah-rumah seperti kita di Dusun Marga sana, Dusun Marga. Ki Bumi namanya sekarang. Jadi nama keramat Ki Bumi karena Kuncen pertama namanya Aki Bumi. Yang pertama si Aki Bumi, Ki Dano, Ki Maena, Surabangsa, Ki Rasipan. Jadi 5 utusan itu Cirebon, utusan Cirebon. Makanya yang menjalankan sampai sekarang memang orang sini, tapi ada gimana ya, diwakilkan ke warga Kuta lah istilahnya sampai sekarang. Tapi masyarakat mengatakan bahwa yang jadi Kuncen di Keramat Kuta harus ada keturunan dari Cirebon. Memang ada amanah itu Pak. Ya untuk pertama yang mendapat tugas itu yaitu Aki Karsan. Aki Karsan punya putra gitu kan. Sampai sekarang harus keturunan itu yang jadi Kuncen di sini. Terus yang jadi Kuncen di sini istilahnya anak laki-laki pertama, tidak boleh perempuan begitu. Untuk tugas Kuncen masyarakat udah tahu. Ketika mungkin ada suatu apa ya langkah Kuncen yang salah ya harus diingatkan lah gitu. Dan juga kan ini tidak ada waktu masa kerja, kalau dikatakan masa kerja tidak terbatas. Jadi semampunya secara fisik, karena ini perlu jalan gitu kan, perlu jalan. Jadi ketika fisik itu kan dia masih mampu, ya masih semangat untuk melaksanakan. Memang kalau udah sepuh ya, udah lanjut usia, kita tinggal ngobrolnya maksudnya ke di sini kan masalah di kampung kita ada pemerintahan dari kepala dusun, RW, RT ada. Sebetulnya untuk menentukan Kuncen itu kan ada keluarga besar Kuncen sebetulnya. Jadi turun-turunnya harus tepat gitu kan. Ya tinggal kalau di dusun tinggal mengukuhkan, mengasih tahu ke warga, oh yang jadi Kuncen itu si A atau si B, udah diganti gitu aja. Yang menentukan Kuncen mas sebetulnya keluarga besar Kuncen sebetulnya, nggak usah dengar masyarakat ini pembentukannya maksudnya, karena dia yang tahu ke siapa. Kalau udah si A meninggal ke siapa lagi. Memiliki garis sejarah yang panjang, bahkan pernah hampir dijadikan ibu kota kerajaan, Kuta menyimpan banyak hal. Kehadiran Kuncen yang berperan menjaga dusun Kuta berkaitan erat dengan sebuah lokasi yang disebut hutan keramat. Bagi masyarakat Kuta, di hutan keramat inilah para leluhur menitipkan segala amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Yang udah tahu maupun yang mau tahu ya nyepuh ke Keramat Kuta, yang dipandu oleh Pak Kuncen, dipandu. Jadi waktunya juga jam 8 masuk Pak, jam 8 masuk gitu kan. Kalau Jumat setengah 11 udah keluar, kalau hari Senin mungkin setengah 12, karena apa harus sampai keluar karena untuk melaksanakan ibadah lah itu. Cuman 1 minggu cuma 2 hari bisa masuk hutan keramat di kampung Kuta, Senin dan Jumat.
Malah kalau bulan Ramadan sama sekali Pak nggak menerima untuk masuk ke sana. Untuk memasuki hutan keramat kan banyak sekali ya larangannya. Utama mungkin pakaian kita mengenal pakaian tidak boleh serba hitam. Baju hitam, celana hitam nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena di alam sana mungkin berpakaian hitam. Jadi untuk membedakan mana tamu, mana pribumi itu aja. Jadi maksudnya orang-orang gimana ya, leluhur yang ada di keramat itu pakainya serba hitam. Kita mah tidak boleh nyaru, tidak boleh menyerupai lah. Kita harus beda maksudnya. Kita sebagai pengunjung mungkin mau nyipuh gitu harus beda pakaiannya, maksudnya gitu. Tidak boleh pakaian serba hitam, tidak boleh pakai alas kaki ya. Kalau udah di dalam tidak boleh meludah, apalagi buang air besar, air kencing apa. Itu. Jadi lebih baik kita semestinya mau masuk masjid lah, karena kalau mau ke sana punya air abdas dulu, wudu dulu lah. Memasuki wilayah Dusun Kuta, kami disambut oleh sebuah pelang berwarna hijau yang bertuliskan pepatah dalam bahasa Sunda. Sanajan urang budak ngora kudu pengkuh kana papatah kolot bahala. Ulah kagodaku alam ayeuna lamun embung cilaka akhirna. Pepatah ini memiliki makna mendalam hingga siapapun yang memasuki Kampung Kuta harus membaca tulisan tersebut. Meskipun kita anak muda ya, harus patuh datang ke orang tua. Kalau pada akhirnya tidak ingin celaka lah gitu. Jadi pepatah orang tua mungkin tidak memberikan pepatah yang ke jalan yang salah gitu kan. Jadi ini sebagai apa ya namanya, filosofi banyak di dalam untuk generasi penerus lah gitu ya. Ya kita meskipun anak muda kita taat kepada orang tua. Ya mudah-mudahan akhirnya kalau kita tepat ininya bisa selamat lah itu. Demi menjaga lestarinya alam sekitar, Dusun Kuta tampil unik dengan rumah-rumah kayu di seluruh wilayah mereka. Di dusun ini tak ada satupun rumah yang dibuat dengan dinding tembok dan atap genting. Hanya ada rumah panggung dengan pondasi batu kali, tembok yang terbuat dari kayu atau rotan, dan atap yang juga berbahan dasar dari alam. Tentang alam mungkin gini, filosofi juga ada. Untuk mengutuhkan alam ini sebetulnya ada peribahasa lamping awian yang legok balongan ampas sawahan seperti itu. Jadi di adat ini tidak merusak alam sebetulnya. Jangan merusak alam. Karena ini bangunan kan yang tumbuh dari alam. Tidak istilahnya gunung batu, gunung kapur enggak. Ini sih ini tumbuh di alam, berarti bisa tumbuh lagi, kalau ditebang tumbuh lagi. Dan juga mohon maaf, kenapa di Kuta bangunan gini? Ini bangunan ini yang bisa diterima oleh alam, karena mungkin awalnya tidak ada jadi tidak ada, mungkin karena bisa membusuk kan. Kalau bangunan yang begini dibakar bisa, maaf aja kalau permanen kuin atau dibakar mungkin hancur enggak, seperti itu ya. Jadi kalau di Kuta, untuk di Kuta, jadi segala itu ya istilahnya bisa diterima oleh alam lagi lah gitu. Dengan kemajuan teknologi mungkin ya warga di sini utama mungkin di tempat tinggal rumah gitu ya, karena juga amanah dari leluhur bahwa di Kuta tidak boleh rumah itu dibangun dari alat tembok seperti utama semen ya. Ya itu diamanatkan tidak boleh memakai alat dari semen toko yang ada toko maksudnya gitu. Kalau paku iya udah digunakan gitu kan, cuman bahan baku yang paling besar paling banyak mungkin dari alam, dari kayu gitu ya, kayu, atap dan hijau seperti itu. Jadi rumah panggung ini mungkin ya kalau kita ketahui di tempat lain banyak terjadi pergerakan bumi gitu kan. Kalau di panggung memang waktu pengandaran terjadi keras sekali memang getarannya, tapi alhamdulillah bahwa di panggung tidak ada yang sampai hancur. Kalau permanen di dusun tetangga marga itu kan banyak yang hancur. Jadi panggung ini menyatukan bangsa ini, menyatu maksudnya bangunannya. Cuman di panggung ini ketika ada pergerakan tanah inilah rawan bencana sebetulnya, jalur-jalur bencana ada gitu ya. Jadi alas bangunan kan ini namanya tetapakan dari batu kali itu yang dipahat, bukan dicor, bukan. Ini semuanya dibikin dari pahatan batu kali orang tua dulu. Ketika mungkin ada pergerakan tanah terjadi dan miring diluruskan gitu. Jadi ya mungkin yang
cocok di tanah yang labil untuk rumah ya merehab pakai GRC nggak boleh. Kita ingatkan ini meskipun udah dipasang, Wak, ya gimana ya, terpaksa kita disarankan untuk dibuka kembali. Ketika masyarakat udah di kota adatnya mau dibawa, itu yang kami tidak harapkan. Bolehlah teknologi di mana-mana, kita udah hidup di luar juga, karena warga kota tidak menutup diri bahwa keluar dan masuk bebas gitu kan. Mengkhawatirkan bahwa punya pengalaman luar dibawa yang negatifnya ke sini ya, jadi itu yang tidak diharapkan gitu kan. Kalau kita merantau udah aja di luar, kalau udah kembalinya ikuti budaya yang ada di sini gitu. Demi menjaga amanah dari leluhur, hidup masyarakat kota lekat dengan beragam pamali. Namun sejatinya larangan yang disebut pamali itu dibuat untuk menjaga alam mereka. Pamali itu jadi memang ini suatu landasan bagi warga masyarakat yang diwariskan orang tua untuk memelihara tentang alam lah. Memang luas sebetulnya. Bahasa pamali luas antara alam dengan sesama. Kita kan harus mungkin ada adab-adab kita dengan alam, dengan sesama manusia lah, dengan hewan. Jadi pamali itu perilaku sebetulnya. Kita harus punya dasar mungkin benar, jujur, yakin, iman. Kalau dulu orang tua udah mau pemali aja. Kalau sekarang kan ditanyain ya. Arti pemali itu memang perilaku sih. Perilaku kita sebagai manusia. Ya mungkin ya benar, jujur, yakin, iman, seperti itulah. Tidak boleh menebang kayu. Apapun yang ada di hutan keramat tidak boleh diambil tanpa seizin Pak Kuncen. Tapi Pak Kuncen juga memberikan izin kalau hari Senin dan Jumat, namanya sawen dari alam itu kan ada dari semacam daun aren ya. Langkap kalau nggak salah, yang muda suka dikasih itu mah untuk sawen, ditaruh di pintu rumah, di atas pintu rumah, dapur lah gitu. Itu mah tapi di hari keramat saya izin Pak Kuncen. Kalau kayu besar ya alhamdulillah masyarakat di sini udah, meskipun tumbang ke tanah milik gitu ya, perbatasan kan, batas dan keramat dengan tanah milik, tidak berani dia mengambil. Jadi memang bahasa pemali dari orang tua, tidak boleh mengambil atau mengganggu. Masyarakat patuh semua gitu kan, alhamdulillah. Jadi tidak ada penjaga siang malam, tidak ada, tapi aman gitu kan, alhamdulillah. Itu jadi bahasa itu udah mendarat lagi di jiwanya seperti itu. Selama ini batas hutan keramat dengan tanah milik masyarakat, bentuknya mungkin alam tanah gitu kan. Memang dari benda juga udah dipasang patok-patok dari coran gitu ya, batas ditanam gitu, ditanam tiap titik ada. Udah dinas kehutanan udah mempatok batas hutan keramat dengan tanah milik. Meskipun ini jalan masih setapak, meskipun ada tertimpa reruntuhan tanah gitu kan, tidak boleh memakai alat dari besi di hutan keramat. Di dalam, kalau alat pertanian di luar bebas. Kalau di dalam membuat jalan untuk masuk hutan keramat kan lama berjalannya itu. Kalau jalannya ada yang tanahnya longsor, pakai kayu aja, nggak boleh dari cangkul, nggak boleh. Jadi pelajaran dari orang tua dulu, mungkin alat kecil bisa, apalagi kalau alat besar mungkin suatu strategi ya. Orang tua dulu udah pinter lah gitu untuk menyelamatkan hutan ini. Itu aja kan ya. Jumlah bangunan di sini tidak terbatas, nggak seperti Naga harus 40. Kampung Kuta tidak ada batasan jumlah rumah, dari leluhur tidak. Untuk waktu sekarang mungkin jumlah rumah warga maksudnya 117 kakak, jiwanya 285 jiwa. Ada pengurusan itu bidang pemerintahan di dusunnya. Untuk organisasi kepengurusan ada pelindung kepala dusun, ketua, wakil ketua, sekretaris Benhardi, adat ada, sampai tokoh adatnya ada. Berdiri sendiri kepengurusan, cuman kita kalau ada kegiatan ya kerjasama, bareng-bareng, kerja bareng lah, sama, karena satu komunitas warganya itu juga gitu kan, adat sama, jadi itu juga gitu. Makanya antara pemerintahan dengan kepengurusan adat kita kerja bareng lah gitu. Berkaitan dengan tabu, di seluas kampung ini kami tidak menemukan ada satupun pemakaman atau kuburan. Ternyata menguburkan warga di kampung Kuta adalah sebuah pantangan. Bagi masyarakat Kuta, tanah di kampung mereka adalah tanah yang suci. Karena itu, tanah mereka tidak boleh dikotori, salah satunya dengan tidak dijadikan tanah pekuburan. Belum ada
kalau namanya orang udah dewasa gitu ya, terkecuali lahir mati, begitu lahir langsung mati, itu kan masih bersih suci ya. Nah, ada pemakaman yang lahir mati mah ada di sini, cuman namanya udah dewasa udah diambilnya dibawanya maksudnya ke dusun Cibodas. Memang di sana TPU, tempat pemakaman umum dari dulu mungkin ya, karena mungkin mengikuti leluhur. Waktu meninggalan juga dia dipendamnya di luar kota, dan juga bahwa apa sih dikatakan ini tanah lemah putih, tanah suci. Maaf, bukan berarti tanah suci itu Mekah iya, cuman di sini Mekah masih memendam mayat orang meninggal. Kalau di sini sucinya seperti itu, bukan berarti lebih suci dari Mekah. Tidak, sucinya di sini karena alamnya tidak boleh dikotori, seperti itu aja sebetulnya. Waktu ada yang meninggal kan tempat lain bikin keranda dari besi ya, kalau sini tinggal boleh dari besi. Jadi ini membuat langsung dari alam, bambu yang ditelupuhkan itu kan, dan ada untuk memikulnya pakai pohon onje 3 telupuhnya praktis sana, jadi ya kuat untuk dibawa ke sini gitu. Jadi satu kali pakai udah nyampe di pemakaman udah dibuang sana ya, tidak bawa lagi ke sini untuk apa gitu. Dalam kesempatan wawancara, kami mendapat cerita bahwa di Kampung Kuta ada beberapa upacara adat yang rutin dilakukan oleh masyarakat Kuta. Di dalam 1 tahun itu ada 4 kegiatan ya. Yang pertama nyuguh ini dilaksanakan tiap bulan Sapar tanggal 25 bulan Sapar ya. Yang kedua babarit itu setiap ada kejadian alam lah itu mah. Kalau orang tua dulu mah bahasanya lini getaran bumi gitu kan, tapi di orang tua punya buku terjadinya malam apa hari apa, lihat buku ada untuk ritual itu syaratnya apa, masyarakat harus bawa apa, ada di buku primbon ada itu ada. Terus ada guar bumi ini sebelum biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram tanggal 1 ya. Jadi ini menjelang ketika masyarakat mau mengolah tanah sawah. Jadi meskipun udah ngolahnya udah ritual udah, tapi kalau di sini ke tanah hujan sawahnya, tergantung banyak curah hujannya. Kalau mengolah mah bukan berarti begitu ritual langsung menggarap, tapi mending kalau begitu ritual masih curah hujan banyak gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan nunggu curah hujan yang besar gitu maksudnya, karena di tanah hujan semua sawahnya gitu. Itu guar bumi ya. Dan nyuguh, guar bumi, babarit, Muharraman ada, Muharraman seperti tadi. Ya itu mas satu paket antara Muharraman teh 1 Muharram kan, tahun baru Islam itu kan. Kita mulai untuk masyarakat tatanen sebetulnya. Kalau guar bumi itu tidak boleh di atas lantai seperti lantai papan kan sini, harus di bawah, harus di halaman semua. Tapi pakai tikar lah, kita gelar tikar gitu kan. Yang mimpin Pak Sesepuh dusun lah, ritual nyuguh. Kalau nyuguh seharusnya Pak Kuncen, karena mungkin kencennya baru ya selama ini oleh Pak Sesepuh dusun. Nyuguh di ritual Pak Sesepuh, Pak Kuncen. Jadi memang semuanya juga ada istilahnya, bukan berarti ritual ini ada istilah dari Pak dekannya ada untuk berdoa kita hadoroh dulu gitu kan. Jadi ala pokoknya ritual orang tua dan agama tetap dipakai kita itu dalam acara itu. Mayoritas penduduk Kuta berprofesi sebagai petani. Namun ada juga yang berternak atau mengolah hasil bumi seperti kopi dan gula aren. Masyarakat Kuta membuat gula aren asli tanpa campuran apapun dan tentunya bisa dijadikan buah tangan bagi para pengunjung. Mereka menjual gula-gula aren melalui pengepul ataupun secara mandiri dan biasa didistribusikan ke pasar rancah atau pasar Banjar. Proses pembuatan gula aren sendiri membutuhkan waktu selama 6 jam. Para petani gula aren mengambil air nira dari pohon aren yang sudah ditampung di lodong bambu sebelumnya. Lalu air nira direbus sampai mendidih sambil diaduk. Setelah itu hasil gula didinginkan. Kemudian dicetak.
dan dibungkus menggunakan daun kelapa kering. Kehidupan masyarakat Kuta menunjukkan bahwa tradisionalitas dan kearifan lokal adalah harta bagi masyarakatnya. Kebanggaan akan identitas lokal yang kita punya ditambah sedikit upaya untuk berinovasi akan menjadikan kita bangsa yang luar biasa. Namun, sudahkah kita menyadarinya? Ataukah kita justru meninggalkan identitas sejati dan membiarkan diri hanya terhanyut oleh arus dunia? Sanajan urang budang ora kudu pengkuh kana papatah kolot bahala. Ulah kagoda ku alam ayeuna lamun embung cilaka akhirna. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kampung Adat Kuta atas dedikasinya menjaga budaya dan alam sepenuh hati. Tanggung jawab ini bukan hanya milik mereka, tetapi milik kita semua. Mari berbangga atas jati diri kita, harta milik kita bersama.